Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 izinkan untuk mempresentasikan mengenai analisis resiko dari perusahaan tekstil. Baik, sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Adifa Beril Amaris dengan NIM 046, yang kedua ada Arisa Puspitasari dengan NIM 046, yang ketiga ada Esti Ayu Anugrahini dengan NIM 077, yang ketiga ada saya sendiri Andini Rizky Sahni dengan NIM 051, dan yang terakhir ada Fatia Aida Aska dengan NIM 055. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu manajemen risiko itu sendiri. Jadi manajemen risiko merupakan sebuah proses untuk menganalisis, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan sebuah pengendalian atau juga menanggulangi risiko yang akan dihadapi oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi dengan adanya manajemen risiko ini, perusahaan akan mengetahui solusi apa yang harus kita lakukan untuk menanggulangi risiko yang terjadi. Seperti yang sudah dijelaskan di awal ya teman-teman, jadi dari kelompok kami akan membahas mengenai analisis risiko dari perusahaan tekstil. Jadi sebelum kita menganalisis risiko-risiko yang terjadi di sebuah perusahaan tekstil, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu perusahaan tekstil itu sendiri seperti itu. Jadi manufaktur tekstil merupakan salah satu jenis industri besar di mana manufaktur tekstil didasarkan pada perubahan dari serat menjadi benang dan kemudian menjadi kain sampai akhirnya menjadi tekstil. Dan tekstil itu kemudian dibuat menjadi sebuah pakaian atau benda-benda lainnya, dan salah satunya seperti kapas, di mana kapas merupakan kain alami yang paling penting dalam industri tekstil. Terdapat beberapa contoh perusahaan tekstil yang ada di Semarang, salah satunya yaitu ada Knito Tekstil. Perusahaan ini menyediakan berbagai jenis bahan serta warna kaos yang sudah berpengalaman selama 20 tahun. Dapat dilihat pada Knito Tekstil terdapat store di sisi kanan, dan di sisi kiri terdapat gudang barang siap kirim untuk didistribusikan. Tak hanya Knito Tekstil, terdapat beberapa perusahaan lain yang ada di Semarang, yaitu ada PT Sinar Pancajaya, kemudian PT Panca Tunggal Knitting Mill, dan perusahaan Damai Tex Ltd. Memasuki analisis yang pertama, teman-teman, di sini ada analisis mengenai perubahan teknologi. Jadi dalam proses pengolahan bahan baku dan juga produksi kain yang sebagian besar menggunakan tenaga mesin, maka sangat penting bagi perusahaan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi baru gitu. Dan solusinya apa sih gitu? Jadi solusinya untuk perusahaan tekstil itu sendiri, kita harus memutakhirkan teknologi dari mesin-mesin produksinya dengan melakukan upgrade mesin lama atau melakukan pembelian mesin baru. Jadi sehingga berdampak pada membaiknya kualitas, kuantitas, dan juga efisiensi dari produksi perusahaan tekstil itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai resiko persaingan usaha yang ada di perusahaan tekstil. Jadi, perusahaan tekstil itu memasarkan produksinya baik secara domestik maupun untuk pasar internasional dalam hal pemasaran produknya, sehingga perusahaan ini menghadapi tantangan baik dari pemain nasional yang telah lama dan besar di industri maupun dari pemain internasional yang melakukan ekspor ke Indonesia, teman-teman. Nah, maka dari itu solusi yang bisa dilakukan oleh perusahaan tekstil yaitu perusahaan perlu untuk melakukan usaha-usaha dalam memperbaiki dan juga meningkatkan kompetensi perusahaan dan juga kualitas produksinya dengan inovasi produk, meningkatkan efisiensi proses produksi, serta juga melakukan survei pasar. Kemudian yang ketiga yaitu resiko bahan baku dan juga pemasok. Nah, bahan baku utama produk tekstil itu sendiri yaitu polyester filament atau benang mentah dan juga serat rayon, yang selanjutnya itu akan diproses pembentukan atau texturizing terlebih dahulu sebelum diproduksi, teman-teman. Jadi apabila terjadi hambatan pada perolehan bahan baku baik dalam hal kuantitas, kualitas, serta harga, maka akan berpengaruh pada proses produksi dari perusahaan tekstil. Nah, solusi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu perusahaan itu
selalu mengevaluasi dan juga mencari pemasok utama serta alternatif pemasok lain yang dapat menyediakan bahan baku dengan harga, kualitas, dan juga lead time yang kompetitif. Kemudian yang keempat yaitu adanya resiko hambatan produksi. Jadi perusahaan itu memiliki proses produksi yang terintegrasi nih teman-teman, di mana itu berkelanjutan dalam satu proses itu harus selesai terlebih dahulu sebelum proses selanjutnya bisa dilaksanakan. Jadi kalau misalnya memang di dalam satu proses itu perusahaan sudah mengalami hambatan, maka perusahaan tersebut tidak dapat lanjut ke proses selanjutnya, teman-teman. Jadi solusi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu perusahaan perlu melakukan pemeliharaan dan juga perawatan mesin, menerapkan dan juga menjalankan standar operasional dan juga produksi, sehingga meminimalisir dan mengantisipasi permasalahan teknis yang tidak dapat diprediksi oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu ada resiko keselamatan kerja. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, di dalam perusahaan tekstil itu terdapat bahan baku yang mengandung bahan kimia, sehingga perlu adanya penanganan yang benar di dalam pemakaiannya, teman-teman. Nah, maka dari itu solusi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu melakukan pemantauan dan juga pengendalian terhadap kondisi yang tidak aman. Dengan begitu, proses produksi ini akan terus berjalan secara kondusif. Kemudian juga para pekerja itu diwajibkan untuk menggunakan APD lengkap sesuai dengan SOP yang berlaku dan dilakukan sosialisasi mengenai K3 dan juga melakukan pemeliharaan dan perawatan mesin. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin 6 yaitu terdapat risiko kesalahan permintaan atau kesalahan dalam pembuatan tekstil yang tidak sesuai dengan permintaan. Tidak dapat dipungkiri suatu perusahaan pasti menginginkan untuk menyebarluaskan produknya hingga mencapai target pasar yang diinginkan. Akan tetapi perusahaan memerlukan pendataan terlebih dahulu untuk menentukan banyaknya produk yang dihasilkan dalam satu kali proses pendistribusian. Jangan sampai terjadi kekurangan atau bahkan kelebihan produksi atau produk itu sendiri. Hal itu pastinya akan merugikan perusahaan itu sendiri. Maka dari itu, untuk meminimalkan risiko ini, perusahaan dapat melakukan penganggaran terlebih dahulu, dimulai dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Yang selanjutnya, poin 7 yaitu risiko aspek likuiditas. Adanya likuiditas ini terjadi apabila arus kas yang masuk tidak cukup untuk memenuhi kas keluar. Jika terjadi, ini sangat-sangat berisiko bagi perusahaan tersebut. Mengapa demikian? Karena dengan tidak terpenuhinya kas keluar, perusahaan tidak dapat memproduksi barang. Untuk mengatur risiko likuiditas ini, perusahaan dapat melakukan penjagaan dan memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual, memonitor profil jatuh tempo pinjaman, menilai kondisi pasar keuangan untuk kesempatan memperoleh dana dan lain sebagainya. Yang selanjutnya poin 8 yaitu terdapat risiko aspek sosial dan ketenagakerjaan. Industri tekstil merupakan industri yang padat karya di mana perseroan memperkerjakan ratusan buruh dalam membantu mengoperasikan mesin dan proses produksi. Selain itu, dengan beroperasinya pabrik secara terus-menerus serta adanya limbah yang terus bertambah, maka dapat terjadi kemungkinan adanya gangguan sosial kepada masyarakat sekitar. Limbah yang tidak diolah dengan baik tentu akan menyebabkan pencemaran yang dapat berdampak ke lingkungan padat karya, di mana banyak buruh dalam membantu mengoperasikan mesin dan produksi. Risiko ini menimbulkan gejolak sosial dan masalah ketenagakerjaan apabila terdapat silang pendapat antara manajemen dengan masyarakat, karena akan berdampak pada pencemaran udara, air, suara, serta adanya tuntutan pekerja melalui aksi pemogokan kerja dan unjuk rasa. Ketidakmampuan perseroan dalam menjaga kondusivitas iklim sosial dan ketenagakerjaan tentu dapat mempengaruhi kelancaran produksi dan mempengaruhi pendapatan perseroan itu sendiri. Dengan demikian, terdapat solusi untuk memitigasi risiko tersebut, yaitu perseroan akan senantiasa dapat berkomunikasi aktif
dan intensif dan persuasif dengan serikat pekerja, stakeholder, dan masyarakat sekitar. Selain itu juga dapat memastikan bahwa mengoperasikan pabrik perseroan telah memenuhi ketentuan dan izin yang diberlakukan oleh pemerintah atas gangguan dan pencemaran yang berpotensi terjadi. Tak hanya itu, pabrik juga dapat membuat tempat penampungan limbah agar tidak dapat mencemari lingkungan sekitar masyarakat dengan izin dan ketentuan yang berlaku atas kesepakatan bersama dengan masyarakat sekitar. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terdapat tabel risiko, yaitu terdapat 19 poin. Yang pertama, kejadian risiko yang pertama yaitu proses cutting tidak sempurna, kemudian kualitas dan kuantitas produk kurang maksimal, penggunaan mesin yang masih sederhana, kegagalan dalam proses ekspor, kekurangan pasokan bahan baku dan pemasok, kesalahan dalam perencanaan produksi, penjadwalan kegiatan produksi yang tidak sesuai, supplier tidak memenuhi order, kesalahan pemilihan supplier, human error, kesalahan dalam pengawasan bahan produksi, implementasi K3 yang kurang diperhatikan, kesalahan dalam perhitungan jumlah permintaan, kesalahan dalam penganggaran keuangan, gudang yang kurang memadai, pencemaran lingkungan, kondisi tempat produksi yang kurang nyaman, risiko gaji karyawan karena kurangnya pesanan, risiko gaji karyawan karena banyaknya pesanan. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Diva Bera Maris, dengan NIM 045. Nah, sebelum membahas probabilitas, saya terlebih dahulu akan menjelaskan sebab dan juga cara mengatasi dari tabel resiko sebelumnya. Yang pertama itu ada proses casting tidak sempurna. Sebabnya itu karena produksi yang banyak dan menggunakan masih menggunakan mesin. Jadi bisa saja ada bagian-bagian yang kurang pas. Terus cara mengatasinya itu bisa melakukan pengecekan berkala pada mesin. Nah, yang kedua itu ada kualitas dan kuantitas produk kurang maksimal. Itu penyebabnya karena bahan baku yang digunakan komposisinya itu sedang tidak bagus atau dalam keadaan yang kurang maksimal. Nah, cara mengatasinya itu ketika bahan baku sedang dalam keadaan kurang baik, mungkin bisa diakali dengan pewarnaan atau bordir atau detail yang lebih baik. Yang ketiga itu ada penggunaan mesin yang masih sederhana. Penyebabnya itu karena pengeluaran biaya mesin tinggi dan harga jual mesin canggih yang semakin tinggi di pasaran. Cara mengatasinya itu bisa mengalihkan beberapa pembelian yang tidak terlalu penting atau meningkatkan kualitas kinerja sumber daya manusia. Yang keempat itu ada kegagalan dalam proses ekspor. Nah, sebabnya itu tidak memiliki pengalaman yang cukup. Nah, cara mengatasinya itu bisa mencoba untuk merekrut rekan kerja yang memiliki pengalaman dalam bidang ekspor, sehingga perusahaan bisa mendapatkan pelajaran dan pengalaman untuk menjalankannya. Yang kelima itu kurangnya pasokan bahan baku dan pemasok. Penyebabnya itu waktu tunggu pesanan yang lama dan harga yang sedang tinggi. Nah, cara mengatasinya itu memperkirakan jumlah stok yang diperlukan dengan membaginya dalam beberapa periode. Selanjutnya itu ada kesalahan dalam perencanaan produksi. Penyebabnya itu karena kurangnya pemahaman akan konsep produksi yang akan dilakukan. Nah, cara mengatasinya itu bisa dengan banyak mencari inspirasi dan berlatih untuk mencari referensi dari suksesnya pengalaman orang lain. Selanjutnya ada penjadwalan kegiatan produksi yang tidak sesuai. Nah, penyebabnya itu perencanaan produksi yang gagal akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatannya juga. Nah, cara mengatasinya itu bisa memperbaiki terlebih dahulu proses produksinya, kemudian atur kembali dan buat banyak opsi planning ketika tidak ada yang berjalan dengan mulus. Selanjutnya ada supplier tidak memenuhi order. Penyebabnya itu bisa miskomunikasi sehingga perencanaan menjadi tidak terorganisir. Nah, cara mengatasinya itu bisa memperhatikan dengan baik kerjasama dengan supplier. Serta membina hubungan baik agar tetap bisa memberi kepercayaan terhadap mereka. Terus selanjutnya ada kesalahan pemilihan supplier. Penyebabnya itu bisa perencanaan yang kurang tepat atau terburu-buru. Nah, cara mengatasinya itu bisa segera mengalihkan dengan supplier yang lebih tepat ketika sudah menyadari ada kesalahan kecil agar tidak berdampak besar bagi perusahaan. Selanjutnya ada human error. Itu penyebabnya itu bisa menurunnya performa tenaga kerja. Nah, cara mengatasinya itu bisa mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kinerja para tenaga kerjanya. Terus selanjutnya ada kesalahan dalam pengawasan bahan produksi. Penyebabnya itu karena menurunnya performa tenaga kerja. Cara mengatasinya itu bisa melakukan pelatihan agar kinerja sumber daya manusia perusahaan bisa lebih baik dan maksimal.
serta menjaga juga lingkungan kerja agar tetap nyaman dan aman bagi mereka. Selanjutnya ada implementasi K3 kurang diperhatikan. Penyebabnya itu karena merasa lingkungan kerja itu safety dan pemahaman akan K3 yang minim. Nah, cara mengatasinya itu bisa mengadakan seminar atau pembelajaran mengenai pentingnya K3 dan siap sedia semua peralatannya. Selanjutnya ada kesalahan dalam perhitungan jumlah permintaan. Sebabnya itu karena banyaknya pesanan yang masuk dan menumpuk akan membuat pekerja kesulitan mengorganisir jumlah permintaan yang masuk. Nah, cara mengatasinya itu bisa menggunakan sistem otomatis agar lebih mudah mengelolanya. Selanjutnya ada kesalahan dalam penganggaran keuangan. Penyebabnya itu karena kurang teliti dan sistem perhitungan masih banyak yang manual. Cara mengatasinya itu bisa dengan menggunakan sistem otomatis agar lebih mudah mengelola dan juga bisa belajar untuk membuat inovasi perhitungan agar lebih mudah dikelola. Selanjutnya karena ada gudang kurang memadai. Penyebabnya itu karena gudang yang kecil dan masih kurang biaya untuk memperbaiki gudang atau menyewa gudang baru. Nah, cara mengatasinya itu bisa mengatur penaruhan barang di gudang. Selanjutnya bisa memisahkan barang yang besar dan juga kecil. Selanjutnya ada pencemaran lingkungan. Penyebabnya itu belum adanya tempat pembuangan limbah-limbah berbahaya. Cara mengatasinya itu bisa membuat tempat pengolahan limbah dan pembuangannya juga. Selanjutnya ada kondisi tempat produksi yang kurang nyaman. Penyebabnya itu bisa karena biaya yang masih kurang untuk memperbaiki infrastruktur. Nah, cara mengatasinya itu bisa menciptakan lingkungan kerja yang baik mulai dari sesama pekerja. Selanjutnya ada resiko gaji karyawan karena kurangnya pesanan. Itu penyebabnya itu karena berkurangnya tingkat kepercayaan konsumen. Cara mengatasinya itu bisa memperbaiki inovasi serta perencanaan produksi, meningkatkan kepercayaan konsumen juga dengan mengadakan cuci gudang atau metode promo lainnya. Terus yang terakhir ada resiko gaji karyawan karena banyaknya pesanan. Itu penyebabnya itu bisa karena banyaknya pesanan akan mempengaruhi jadwal kerja para karyawan. Karyawan juga akan jauh bekerja lebih padat dibanding biasanya. Nah, cara mengatasinya itu bisa dengan memberi nilai atau standar gaji yang sesuai dengan kinerjanya. Nah, sebelumnya itu juga bisa melakukan riset terlebih dahulu untuk mengetahui sistem penggajian yang ada. Nah, selanjutnya probabilitas yang ada di sini itu sangat berhubungan dengan tabel resiko yang tadi sudah saya sebutkan sebab dan juga cara mengatasinya. Di sini ada impact. Di sini yang pertama tuh ada minimal, marginal, moderate, critical, dan juga catastrophic. Nah, itu dampaknya itu bisa kalau dari minimal itu tidak ada cedera ataupun dampak pada proses produksi perusahaan. Kalau dari marginal sendiri itu terjadinya cedera, menurunnya tingkat kualitas dan juga kuantitas, terus juga bisa menurunnya citra perusahaan, menurunnya tingkat kinerja karyawan. Terus ada moderate. Moderate itu bisa dampaknya itu proses produksi itu tidak sesuai, perusahaan itu juga bisa mengalami kerugian, bahkan karyawan mengalami cedera dan membutuhkan penanganan yang lebih lanjut. Terus ada critical. Critical itu dampaknya itu bisa menyebabkan kerugian cukup besar bagi perusahaan dan stakeholder, baik dari segi keuangan maupun politis, serta dapat mengancam fungsi program yang efektif dan efisien. Terakhir ada catastrophic. Catastrophic itu dampaknya itu mengalami kerugian besar di mana perusahaan itu tidak dapat bersaing dengan pesaingnya lagi. Seperti itu. Nah, kalau di kolom probabilitas itu di sini ada frequent, likely, possible, unlikely, sama rare. Nah, dari frequent sendiri itu sangat sering terjadi. Itu biasanya itu bisa sampai tiap minggu atau bahkan tiap bulan. Terus di sini ada likely. Itu atau probable. Itu sering terjadi, bisa beberapa kali atau beberapa tahun. Terus ada possible, mungkin terjadi, bisa 1-2 tahun sekali. Ada unlikely itu jarang terjadi. Itu bisa lebih dari 5 tahun sampai kurang dari 5 tahun sekali. Terus ada yang terakhir ada rare, itu sangat jarang terjadi, bisa lebih dari 5 tahun sekali. Nah, di sini terdapat nomor 12, itu ada di minimal, impact-nya itu minimal, dan probability-nya itu ada di frequent. Terus kalau nomor 16 itu dari tabel resiko itu ada impact-nya itu marginal dan probability-nya frequent. Kalau dari nomor 6 itu impact-nya itu moderate dan probability-nya itu frequent. Kalau dari critical itu kalau dari critical itu ada di nomor 10 dan probability-nya itu ada di frequent juga. Terus kalau untuk di catastrophic itu ada di nomor 14 dan probability-nya juga di frequent. Kalau di likely itu ada nomor 17
1, 13, 5, dan 16. Nah, nomor 17 itu impact-nya itu minimal, nomor 1 itu impact-nya marginal, nomor 13 itu impact-nya moderate, nomor 5 itu critical, dan nomor 16 itu catastrophic. Kalau di possible itu ada nomor 17, nomor 11, nomor 14, 19, 9, dan 4. Nah, 17 itu ada di impact minimal, 11 itu ada di impact marginal, 14 itu ada di impact moderate, dan 9 itu ada di impact critical, dan 4 itu ada di impact catastrophic. Nah, untuk unlikely sendiri itu ada di nomor 19, 7, 18, 6, dan 2. Nah, untuk 19 itu ada di impact minimal, 7 itu ada di impact marginal, 18 itu ada di impact moderate, dan 6 itu ada di impact critical, catastrophic ada di impact 2. Nah, untuk rare sendiri itu ada di nomor 15, 7, 19, 12, dan 8. Nah, untuk 15 sendiri ada di impact minimal, 7 sendiri ada di impact marginal, 19 sendiri ada di impact moderate, 12 sendiri ada di impact critical, dan 8 sendiri ada di impact catastrophic. Oke, selanjutnya untuk tabel resikonya sesuai yang tadi sudah saya jelaskan. Nih, untuk bagian minimal itu tidak ada cedera ataupun dampak pada proses produksi perusahaan. Terus di minor itu terjadinya cedera mungkin terjadi, terus menurunnya tingkat kualitas dan kuantitas, terus juga bisa menurunnya citra perusahaan serta menurunnya tingkat kinerja karyawan. Terus ada juga moderate. Moderate itu proses produksi tidak sesuai, perusahaan juga mengalami kerugian, serta mungkin saja karyawan juga mengalami cedera dan membutuhkan penanganan yang lebih lanjut. Terus di mayor itu kerugian cukup besar bagi perusahaan dan stakeholder baik dari segi keuangan maupun politis. Terus juga bisa dapat mengancam fungsi program yang efektif dan efisien. Nah, terakhir itu ada ekstrim, itu dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan sehingga perusahaan itu tidak dapat bersaing lagi dengan pesaingnya. Selanjutnya ada tabel respon resiko. Nah, ini apa yang terjadi? Dari resiko yang sangat tinggi itu mengalami kerugian cukup besar di mana perusahaan tidak dapat bersaing dengan pesaingnya. Nah, apa yang harus dilakukan itu melakukan konsultasi kepada pihak konsultan bisnis yang lebih berpengalaman. Strategi resiko wajib dilaksanakan secepatnya. Terus dari resiko status tinggi, itu apa yang terjadi itu kerugian cukup besar bagi perusahaan dan stakeholder baik dari segi keuangan maupun politis, terus bisa mengancam fungsi program yang efektif dan efisien. Nah, apa yang harus dilakukan itu melakukan pendekatan yang tepat. Terus juga bisa melakukan pengelolaan perusahaan dengan baik dan strategi yang tepat. Perlu juga mengadakan pengelolaan yang aktif dan review yang rutin. Terus dari resiko status menengah, apa yang terjadi itu proses produksi tidak sesuai, perusahaan mengalami kerugian rendah, karyawan mengalami cedera, dan membutuhkan pengalaman yang lebih lanjut. Nah, apa yang harus dilakukan? Itu melakukan perencanaan disesuaikan dengan tujuan, kondisi, dan kebutuhan perusahaan. Terus juga bisa mengimplementasikan K3 disertai dengan tindakan medis. Selanjutnya ada resiko status rendah. Nah, itu dari apa yang terjadi, itu terjadinya cedera, menurunnya tingkat kualitas dan kuantitas, terus di sini menurunnya citra perusahaan dan menurunnya tingkat kinerja karyawan. Nah, apa yang harus dilakukan? Itu perlu melakukan pengendalian perusahaan internal yang efektif. Terus juga bisa melakukan training terhadap tenaga kerja. Nah, yang terakhir dari resiko status sangat rendah, itu apa yang terjadi, itu tidak ada cedera ataupun dampak pada proses produksi perusahaan. Nah, apa yang harus dilakukan itu biaya perlu dipantau saja dan pengadaan yang normal itu sudah bisa mencukupi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian resiko pada
proses produksi tekstil. Yang pertama yaitu ada proses cutting yang tidak sempurna. Pada proses cutting yang tidak sempurna ini dapat menggunakan metode mengendalikan resiko. Dengan menggunakan metode mengendalikan resiko ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama yaitu melakukan preventive maintenance secara rutin dilakukan. Gunanya agar mesin dapat berjalan dengan optimal dan baik dalam melakukan proses produksi. Yang kedua yaitu dalam proses pembuatan tekstil dibutuhkannya pisau. Maka pisau pada proses tekstil ini merupakan alat utama dalam melakukan proses potong, sehingga dapat dilakukannya pergantian pisau dalam waktu persif untuk menjaga kualitas potong agar berjalan dengan baik. Yang ketiga, seluruh karyawan pada lini ini hendaknya harus menyadari bahwa adanya aktivitas selain daripada kerja rutin atau kerja pokok dilakukannya pentingnya dilakukan, misalnya dengan rutin melakukan kegiatan KCC agar seluruh elemen tim tahu permasalahan yang ada pada bagian tersebut. Yang kedua yaitu ada kualitas dan kuantitas proses kurang maksimal. Kualitas dan kuantitas yang kurang maksimal ini dapat menggunakan metode mengendalikan resiko dengan melakukan berbagai macam cara. Yang pertama yaitu memberikan training kepada karyawan biasa dengan diadakannya pelatihan bagi manajer sehingga memiliki kemampuan yang sesuai dengan menjalankan peran dalam perusahaan. Yang kedua, mampu memahami spesifikasi atau komposisi produk dan standar kualitas agar tidak melewatkan setiap detail kecil dalam produk yang sudah ada. Yang ketiga, memberikan penjelasan khusus mengenai spesifikasi dan peralatan yang dibutuhkan untuk memastikan kualitas produk serinci mungkin. Yang keempat, tim melakukan pengecekan harus selalu melaporkan kecacatan produk dan harus sesuai terhadap standar produksi atau standar perusahaan yang ada. Yang kelima yaitu melakukan pengecekan menggunakan teknologi software manufaktur untuk mendapatkan hasil yang cepat dan akurat. Yang ketiga yaitu penggunaan mesin yang masih sederhana. Dalam penggunaan mesin yang masih sederhana ini dapat menggunakan metode kombinasi dan polling dengan melakukan perubahan jumlah mesin modern untuk menurunkan angka gagal produk di perusahaan tekstil. Program ekskonstruksisasi mesin dan peralatan tahunan juga mendorong penerapan teknologi seperti artificial intelligence, Internet of Things, augmented reality atau virtual reality, advanced robotic, 3D printing, dan atau mesin-to-mesin communication. 4. Yaitu kegagalan dalam proses ekspor. Kegagalan dalam proses ekspor ini dapat menggunakan metode pemindahan risiko dengan meminta pemerintah untuk memberikan perlindungan berupa asuransi ekspor kepada para eksportir industri tekstil dari kerugian akibatnya gagal bayar dari pembeli atau buyers di luar negeri. Saat ini perusahaan memprioritaskan pemenuhan tambahan order dari buyers lama karena kinerja merupakan mereka cukup bagus, terutama terkait pembayaran yang tidak pernah telat. Yang kelima, kekurangan pemasok bahan baku dan pemasok. Kekurangan pasokan bahan baku dan pemasok ini dapat menggunakan metode pengendalian resiko. Yang digunakan adalah menghindari resiko. Mengapa menggunakan menghindari resiko? Karena perusahaan masih mampu memperhatikan resiko ini supaya tidak sampai terjadinya kekurangan pasokan bahan baku atau pemasok yang salah. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan lebih aware dalam inventory perusahaan. Bahan baku dinilai sangat penting untuk menunjang keberlangsungan proses produksi pada perusahaan tekstil. Perusahaan tekstil keberlangsungan proses produksi pada perusahaan tekstil ini dengan mencari faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kekurangan bahan baku atau pemasok.
Ketika perusahaan sudah mampu menentukan apa saja penyebabnya, maka perusahaan mampu menghindari hal-hal yang mungkin dapat terjadi. Yang keenam yaitu kesalahan dalam perencanaan produksi. Metode yang dapat dilakukan di sini yaitu mengurangi resiko. Hal ini karena ketika perusahaan telah menyiapkan perencanaan sedemikian rupa, namun ternyata tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Dengan itu, maka dalam melakukan perencanaan, perusahaan harus bisa mengurangi faktor-faktor yang mungkin saja terjadi dan memberi pengaruh buruk karena faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya resiko terbagi menjadi dua, yaitu dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol, sehingga perusahaan harus mengurangi ketergantungan pada faktor yang tidak dapat dikontrol, contohnya pada cuaca ataupun bencana. Perencanaan perusahaan yang terhambat dengan adanya hal-hal tersebut dapat dikontrol. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, penjadwalan kegiatan produksi yang tidak sesuai. Metode pengendalian risiko yang digunakan pada penjadwalan produksi yang tidak sesuai yaitu pencegahan risiko. Karena metode ini dapat terjadi karena adanya kepercayaan bahwa tentu tidak ada sepenuhnya bisa menghilangkan risiko, akan tetapi masih dimungkinkan untuk mengurangi persentase terjadinya. Contohnya, perusahaan telah membuat atau melakukan perencanaan kegiatan produksi di mana setiap kali ingin memproduksi dalam ruangan produksi, bagian quality control yang akan memastikan terlebih dahulu mengenai data-data yang terkait dalam produksi. Tidak hanya itu, seperti mesin akan memberi sinyal atau tanda bahwa akan memproduksi barang tersebut, sehingga akan dipastikan berulang kali oleh quality control sesuai dengan permintaan atau penawaran. Kedelapan yaitu supplier tidak memenuhi order. Pada supplier tidak memenuhi order ini dapat menggunakan metode yaitu menghindari resiko. Ketika terdapat supplier yang memenuhi pesanan tidak sesuai PO, maka kita harus memiliki jalan lain supaya bahan baku tetap dapat terpenuhi sesuai perhitungan atau permintaan. Perusahaan dapat membuat surat perjanjian dengan supplier sehingga ketika terjadi hal-hal yang meningkatkan resiko, perusahaan bisa menuntut pihak supplier. Tak hanya itu, perusahaan juga dapat mencari supplier cadangan dengan kualitas bahan baku yang sama, supaya ketika supplier utama terdapat kendala, maka perusahaan dapat mengalihkan kepada supplier cadangan. Dengan begitu, perusahaan mampu menghindari akan resiko supplier yang tidak mampu memenuhi order. 9 yaitu kesalahan pemilihan supplier. Kesalahan pemilihan supplier ini dapat dilakukan dengan menghindari resiko atau risk avoidance. Dengan ini, maka kesalahan dalam pemilihan supplier bisa dihindari dengan perusahaan membuat standar operasional perusahaan terkait dengan kriteria supplier perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dapat melihat track record dari supplier yang akan dipilih sebagai bahan pertimbangan. Contohnya, supplier A memiliki track record yang kurang baik, seperti melakukan pengiriman bahan baku yang tidak sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah disepakati. Sedangkan supplier B memiliki track record yang baik, maka dari itu perusahaan dapat memilih supplier B untuk menjalin kerjasama dalam jangka panjang. 10 yaitu human error. Metode yang dapat dilakukan dalam human error ini yaitu dengan mengendalikan risiko. Dalam terjadinya kejadian human error ini sering terjadi dalam perusahaan. Maka dari itu perusahaan perlu untuk mengendalikan risiko dengan melakukan pemilihan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkuantitas. Dalam artian, sumber daya manusia ini memiliki kemampuan untuk bekerja sama di bidang yang akan ditempatkan, memiliki tanggung jawab dan disiplin kerja yang baik. Selain itu juga perusahaan perlu menempatkan sumber daya manusia pada bidang atau bagian yang sesuai dengan kemampuannya.
agar sumber daya manusia ini dapat menjalankan tugas dan peran dalam tanggung jawab yang baik dan benar. Selain itu, mereka mengetahui apa yang akan dilakukan dan apa yang akan mereka produksi. Kemudian, perusahaan dapat melakukan pelatihan atau training kepada karyawan jika karyawan dirasa belum maksimal dalam melakukan tugasnya atau peran dalam tanggung jawab. Yang 11 yaitu kesalahan dalam pengawasan bahan produksi. Metode yang dapat dilakukan ini yaitu metode pemisahan. Perusahaan dapat menempatkan bahan produksi tidak hanya di satu gudang, tetapi dapat dipisah dalam 2 atau lebih, di mana tiap gudangnya memiliki masing-masing pengawas. Dengan begitu, jika terdapat kesalahan dalam pengawasan bahan produksi, tidak semua gudang mengalami kesalahan atau kegagalan. Maka dari itu, perusahaan dapat meminimalkan risiko ini atau juga bisa dengan pemilihan sumber daya manusia yang baik, tepat, dan bertanggung jawab penuh dalam tugas dan perannya. 12 yaitu implementasi K3 kurang diperhatikan. Metode yang dapat dilakukan dengan mengendalikan risiko. Sama halnya dengan risiko human error, risiko K3 ini sering terjadi di perusahaan walaupun mereka sudah menerapkan atau dengan adanya aturan terkait K3 tersebut. Maka dari itu, perusahaan perlu melakukan himbauan lagi terhadap seluruh karyawan agar menerapkan K3 yang baik sehingga tidak ada kecelakaan yang dapat terjadi. Perusahaan juga perlu memperketat aturan terhadap K3, atau mungkin perusahaan dapat menggunakan sanksi jika karyawan tidak menerapkan K3 dengan baik. Karena hal itu, jika untuk kebaikan dan keselamatan dari karyawan perusahaan. Selanjutnya, yang ke-13 ada kesalahan dalam jumlah perhitungan permintaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengendalikan risiko. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara kita mengetahui permintaan akan berubah-ubah dengan adanya beberapa faktor yang mana perusahaan dapat harus siap dalam menghadapi hal tersebut. Contohnya, pada saat ini di Indonesia terdapat musim hujan di mana suhunya akan lebih dingin dibandingkan dengan musim panas. Banyak masyarakat yang menggunakan jaket untuk menghangatkannya. Untuk membuat jaket tersebut, perusahaan tekstil akan memiliki peningkatan permintaan baik bahan jaket seperti wool. Perusahaan harus mampu mengendalikan jumlah produksi yang harus sesuai dengan jumlah permintaan yang tidak akan menentu. Yang ke-14 yaitu kesalahan dalam penganggaran keuangan. Kesalahan dalam penganggaran keuangan ini dapat dilakukan dengan cara mengendalikan risiko. Hal ini dapat dilakukan karena masalah dalam keuangan ini merupakan masalah internal, sehingga bahwa keuangan bisa dibilang bagian sensitif dalam perusahaan. Dengan begitu, perusahaan dapat melakukan pengendalian melalui berbagai macam cara untuk mengurangi kerugian terjadinya hal tersebut. Perusahaan dapat melakukan controlling setiap minggunya dan pengecekan keluar masuk keuangan secara teliti. Perusahaan harus memberikan peringatan tegas terhadap karyawan yang berbuat semena-mena mengenai keuangan perusahaan, sehingga kesalahan penganggaran keuangan dapat dikendalikan untuk tidak berlarut-larut lebih parah. Yang ke-15 yaitu ada gudang yang tidak memadai. Gudang yang tidak memadai ini dapat menggunakan metode pengendalian kombinasi atau pooling. Hal ini dapat dilakukan jika terjadinya resiko saja. Perusahaan dapat menambah jumlah gudang untuk mencakup bahan baku yang dari perusahaan dalam cukup banyak. Dengan begitu, resiko gudang yang kurang memadai ini dapat dikendalikan oleh perusahaan. Perusahaan memiliki tempat untuk menyimpan bahan baku atau produk perusahaan yang ada. Yang ke-16 yaitu pencemaran lingkungan. Untuk mengendalikan dalam pengendalian pencemaran lingkungan dapat dilakukan dengan menghindari resiko.
Pada dasarnya perusahaan itu memilih daerah atau suatu tempat produksi, dia akan melakukan penelitian dalam lingkungan tersebut. Perusahaan perlu melakukan riset terlebih dahulu apakah perusahaan itu memiliki lingkungan tersebut memiliki kondisi daerah yang dapat dibangun dengan baik dan memiliki dampak yang baik atas mereka yang berikan. Dengan begitu, perusahaan akan memilih daerah di mana nyaman terhadap dilakukan pendiriannya pabrik tersebut dan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan bagaimana cara untuk mengurangi dampak dan berdirinya pabrik tersebut sehingga pencemaran lingkungan dapat dihindari. 17 yaitu kondisi tempat produksi yang kurang nyaman. Kondisi tempat produksi yang kurang nyaman ini dapat dilakukan dengan metode menghindari resiko. Tempat produksi ini merupakan tempat yang cukup signifikan terhadap tempat terpenting dalam proses produksi perusahaan, karena tempat produksi harus sesuai dengan standar operasional perusahaan yang berlaku supaya dalam memproduksi barang dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kendala. Hal yang dapat dilakukan dalam mengendalikan atau menghindari resiko tersebut tempat produksi kurang nyaman adalah membuat standar operasional perusahaan mengenai tempat produksi yang sesuai dengan kebutuhan produksi yang berkualitas, menyesuaikan tempat dengan kapasitas tenaga kerja, karena tempat tenaga kerja sangat mempengaruhi kinerja sumber daya manusia, sehingga hal ini akan mempengaruhi terhadap produksi barang. Selain itu, mampu memahami spesifikasi tempat produksi yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan produk. Yang 18 yaitu resiko gaji karyawan karena kurangnya pesanan. Metode yang digunakan dalam resiko ini adalah mengendalikan resiko kesalahan yang terjadi karena pesanan tidak sesuai dengan target yang ada, sehingga hal ini mempengaruhi gaji karyawan yang tidak sesuai dengan SOP atau bahkan sering keterlambatan dalam memberikan gaji kepada karyawan. Hal ini dapat dilakukan dalam pengendalian resiko dengan membuat target atau mengenai penjualan tiap bulanan supaya tidak terjadinya kurangan pesanan, membuat branding produk terhadap produk lain kepada perusahaan lain atau customer lain. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan mencari dan memilih perusahaan yang memiliki track record baik dalam penjualan, karena hal ini akan mempengaruhi pesanan produk. Yang 19 yaitu resiko gaji karyawan karena banyak pesanan. Hal ini dapat dilakukan dengan metode mengendalikan resiko. Kesalahan yang sering terjadi dalam hal ini yaitu pesanan yang banyak sehingga banyak karyawan yang harus lembur dengan cara untuk menyelesaikan target pesanan. Namun terkadang gaji yang mereka dapatkan tidak seimbang dengan apa yang mereka lakukan. Hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan karyawan dalam bekerja, sehingga hal ini kadang dapat membuat karyawan memberhentikan diri karena adanya gaji dengan tugas yang mereka lakukan tidak seimbang. Sehingga hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran gaji tepat waktu sesuai dengan SOP yang ada, memberikan insentif terhadap karyawan yang telah melakukan penambahan kerja atau melakukan proses lembur untuk menyelesaikan target pesanan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil yang sudah dipaparkan, yaitu perusahaan tekstil adalah perusahaan industri manufaktur yang memproduksi barang sandang seperti benang, kain, maupun pakaian jadi. Pada perusahaan ini memiliki beberapa risiko, mulai dari yang berdampak rendah sampai yang berdampak tinggi bagi perusahaan. Risiko yang mungkin saja terjadi pada perusahaan ini diantaranya risiko pada teknologi, operasional, aspek K3, aspek keuangan, dan risiko pada aspek sosial dan ketenagakerjaan. Dari risiko yang ada dapat dispesifikasikan menjadi beberapa kejadian risiko dalam level yang berbeda setiap terjadinya kejadian dalam perusahaan.
Setelah perusahaan mengetahui resiko dan pada tingkat level beberapa resiko tersebut, maka perusahaan dapat melakukan kiat-kiat atau dapat meminimalisir terjadinya resiko. Contohnya dengan membuat laporan keuangan, menggunakan teknologi yang sudah modern dan aman, dan selalu menjaga kedisiplinan, ketaatan ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dan lainnya. Mungkin sekian yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.